Halo teman-teman, masih membahas Donghua Soulland di mana kali ini kita akan memasuki season keduanya. Selain melanjutkan kehidupan Tangsan di Akademi Sri Lanka, nanti juga akan banyak terungkap mengenai cerita kehidupan di masa lalunya. Serta akan diceritakan juga backstory dari Tang Hao, ayah dari Tangsan yang berselisih dengan organisasi besar bernama Balai Roh Pelindung. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai. Setelah kekalahannya dari Tangsan, Meng Jiran bersama neneknya pun menyerahkan siluman roh ular terbang kepada pihak Sri Lanka dan bergegas pergi untuk mencari siluman roh yang lain. Oishike lalu segera mengeksekusi siluman roh tersebut dan mulai proses kultivasi untuk mendapatkan cincin roh ketiganya. Di sisi lain, Tangsan yang kehabisan tenaga pasca pertarungannya dengan Jiran juga berkultivasi untuk memulihkan kekuatannya. Singkat cerita, Oishike telah selesai dengan proses penyerapannya dan telah berhasil memperoleh cincin ketiga serta mengunlock skill baru, yaitu sosis terbang. Barang siapa yang memakan sosis tersebut, maka akan bisa terbang selama 1 menit dengan kecepatan ular terbang. Ketika Guru Zhou ingin mengajak semuanya untuk kembali ke akademi, tiba-tiba Tangsan yang sudah tersadar menyela dan mengatakan kalau kini ia juga telah berhasil mencapai level 30, sehingga sekarang ia juga ingin mencari siluman roh untuk dijadikan cincin ketiganya. Mendengar hal itu, Guru Zhou yang terlihat senang setuju lalu mengajak semuanya untuk mencari tempat yang aman untuk beristirahat terlebih dahulu. Di malam harinya saat tengah beristirahat, mereka membicarakan mengenai siluman roh yang selalu diburu oleh manusia. Guru Zhou mengatakan kalau sekarang semakin sulit mencari cincin roh, padahal dulu di pinggiran hutan saja banyak terdapat siluman roh berusia ribuan tahun. Menanggapi itu, Tangsan berpendapat kalau itu semua adalah ulah manusia yang sebenarnya jauh lebih ganas ketimbang siluman roh. Perburuan yang terus dilakukan membuat para siluman roh pasti suatu saat akan mengalami kepunahan. Dan jika siklus ini terus berjalan, maka akan datang suatu hari di mana seorang master roh tak akan bisa naik tingkat karena tidak ada lagi cincin roh yang tersedia. Semuanya pun termenung sejenak, termasuk Guru Zhou yang berpikir kalau narasi Tangsan memang cukup masuk akal. Di tengah pembicaraan, mereka tiba-tiba diserang oleh seekor siluman roh berjenis kera raksasa yang merupakan raja hutan bagi para siluman roh. Mereka pun sontak dibuat sangat terkejut karena biasanya siluman jenis ini hanya tinggal di hutan terdalam dan sangat jarang keluar. Menurut Tangsan, kera raksasa adalah mimpi buruk bagi para master roh. Pasalnya kekuatannya yang luar biasa kuat membuat seorang master roh bergelar dahulu sekalipun belum tentu bisa menandinginya. Dan bahkan dikatakan siluman ini mampu mengalahkan siluman roh jenis lain yang usianya jauh di atasnya. Tak hanya dari segi kekuatan, kecepatan, dan pertahanan, namun ia juga memiliki kecerdasan layaknya manusia. Guru Zhou yang sadar batasannya mencoba melakukan negosiasi karena siluman kera raksasa mengerti bahasa manusia. Ia pun berjanji akan segera pergi dan tak akan berani mengusiknya. Namun ketika menyaksikan kemarahan dari sang raja hutan, Guru Zhou pun segera memerintahkan semua murid untuk pergi terlebih dahulu, sementara ia memasang kuda-kuda untuk bersiap melancarkan serangan. Hingga saat amukannya menghempaskan mereka semua, menjadikan kesempatan yang bagus untuk bisa melarikan diri. Namun naasnya Xiao berhasil ditangkap oleh siluman tersebut. Guru Zhou yang melihatnya sangat emosi dan benar-benar all out menggunakan skill dari cincin roh ketujuhnya. Merupakan skill terkuatnya, yaitu wujud roh dari beruang hutan untuk menghantam siluman kera raksasa. Namun hal itu juga sia-sia. Sementara Tangsan yang berupaya menyelamatkan Xiao berusaha mengejar siluman itu, hasilnya pun sama saja. Ia pun juga tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan rasa kecewa yang amat mendalam, mereka semua pun beristirahat untuk memulihkan kondisi pasca insiden tersebut. Guru Zhou lalu menyampaikan permintaan maafnya karena tidak bisa menjaga Xiao. Namun menurut Tangsan ini semua adalah salahnya karena sebagai kakak ia tak bisa menepati janjinya untuk selalu melindungi Xiao. Ia yang masih belum menyerah meminta sosis terbang dari Oishike untuk mengejar Xiao meskipun sebenarnya kondisi Tangsan sekarang tidak memungkinkan lagi. Usahanya tersebut didukung oleh Ning Rongrong yang memberi buff kekuatan dari skill roh pelindungnya. Guru Zhou yang awalnya dikira marah justru meminta Oishike untuk memberikan sosis terbang kepada yang lain dan menginisiasi untuk segera menyusul guna membantu Tangsan.
Sementara itu, nasib Xiao yang dibawa kabur oleh siluman kera raksasa ternyata tak seburuk apa yang dipikirkan guru dan teman-temannya. Ternyata mereka berdua sudah saling mengenal satu sama lain. Xiao memanggilnya dengan nama Erming. Xiao ini sebenarnya bukanlah manusia, melainkan jelmaan dari siluman roh berusia ratusan ribu tahun yang telah berevolusi menjadi manusia. Ia kemudian meminta Erming untuk menjaganya sejenak karena ia akan melakukan kultivasi untuk mendapatkan cincin roh ketiganya. Berkat statusnya sebagai mantan siluman roh, Xiao memiliki kemampuan untuk menyerap cincin roh siluman tanpa harus membunuh mereka. Di sisi lain, Tang San yang mengejarnya kehabisan waktu terbang sehingga terjatuh ke dalam hutan sebelum bisa menemukan Xiao. Selain itu, kondisinya juga semakin buruk karena sebelumnya ia juga sudah terluka. Sialnya, ia malah bertemu dengan siluman roh buas berjenis laba-laba berwajah manusia. Tang San pun dibuat sangat kewalahan, karena baik dari kekuatan, kecepatan maupun pertahanan dari siluman tersebut sangatlah kuat. Ditambah lagi makhluk ini memiliki racun yang sangat mematikan. Di tengah pertarungan tersebut, Tang San teringat ucapan dari Master Xiao bahwa siluman laba-laba berwajah manusia merupakan jenis siluman roh yang akan sangat cocok untuk Tang San. Namun akan sangat berbahaya mengingat kekuatan serta racun yang mematikan yang dimilikinya. Singkat cerita, ia akhirnya menemukan titik kelemahan dari siluman tersebut, yaitu terletak pada wajahnya. Ketika Tang San telah berhasil menangkapnya dan nyaris melakukan finishing, kepalanya terasa sangat pusing dan kesadarannya justru kembali ke kehidupan masa lalunya saat masih berada di Sekte Tang. Di sana ia bertemu kembali dengan para tetua sekte yang mengatakan kalau Tang San telah berhasil diselamatkan dari jurang lembah neraka. Namun Tang San sendiri seakan hilang ingatan dan tak dapat mengingat apapun dari kehidupan barunya di Akademi Sri Lanka. Sampai ketika ia bertemu dengan salah seorang murid sekte, pikirannya ke-trigger membuat ia bisa kembali mengingat semuanya. Ia pun lantas bertekad kembali ke kehidupannya di Akademi Sri Lanka karena teringat Xiao yang harus segera diselamatkan. Dan benar saja, saat membuka mata dirinya terikat oleh jaring laba-laba dan terkena racun yang memberikan efek halusinasi sesuai dengan apa yang tertinggal di dalam ingatan targetnya. Tang San pun kembali melakukan perlawanan dan akhirnya berhasil melepaskan diri dari ikatan jaring laba-laba tersebut. Karena benar-benar sudah terdesak, ia tak punya pilihan lain selain menggunakan kekuatan roh pelindung di tangan kirinya, yaitu Palu Houtian untuk menghantam keras makhluk jahanam tersebut. Sampai akhirnya setelah berusaha keras, ia dapat membuka pertahanan si laba-laba lalu segera mengeksekusinya. Sebelum memulai proses penyerapan, Tang San beristirahat sejenak untuk mengeluarkan racun yang semakin menyebar ke seluruh tubuhnya. Namun tiba-tiba ia dikejutkan oleh kedatangan beberapa orang yang ternyata mereka adalah pasangan ular naga Meng Su bersama cucunya Meng Yiran. Secara kebetulan lagi ternyata siluman laba-laba itu adalah incaran cincin roh ketiga untuk Meng Yiran. Mereka pun jelas sangat marah karena Tang San telah menggagalkan perburuan siluman roh untuk cucunya sebanyak 2 kali. Namun di sisi lain, Meng Su juga sangat terkejut setelah tahu bahwa Tang San sanggup membunuh siluman laba-laba itu seorang diri. Kemudian Tang San menyampaikan pembelaannya bahwa ia juga terpaksa membunuhnya. Tadi ia hanya berusaha membela diri karena tiba-tiba siluman itu menyerangnya. Meng Su yang tak memperdulikan alasan Tang San memberinya pilihan yang sulit, yaitu jika Tang San bersedia bergabung dengan keluarganya, maka ia akan membiarkan Tang San tetap hidup dan mempersilakannya untuk menyerap cincin roh dari siluman laba-laba tersebut. Namun Tang San dengan tegas menolak tawaran itu. Pasalnya, seseorang yang telah bergabung dengan suatu keluarga maka harus mengabdikan seumur hidupnya untuk keluarga tersebut. Sementara dirinya adalah tipe orang yang lebih suka bebas tanpa terikat oleh pihak manapun. Diperlihatkan secara diam-diam, Tang San bersiap dengan busurnya untuk berencana menyandera Yiran, karena mustahil ia bisa menang melawan 2 orang legend di hadapannya. Merasa tawarannya tak dihargai, Meng Su pun semakin murka. Ia lalu memberi kesempatan terakhir untuk Tang San untuk menebus kesalahannya yang telah 2 kali menggagalkan kenaikan tingkat dari cucunya. Untuk itu Tang San diperbolehkan pergi, tapi dengan meninggalkan satu lengannya sebagai bentuk kompensasi. Masih mencoba bernegosiasi, Tang San mengatakan akan bersedia bergabung dengan keluarga mereka, namun dengan satu syarat, yaitu mereka harus membantunya mengalahkan seekor siluman roh yang telah menculik Xiao. Awalnya mereka mengentengkan syarat itu karena mudah baginya kalau hanya membunuh satu siluman saja. Akan tetapi ekspresi mereka langsung berubah ketika Tang San mengatakan kalau siluman roh yang dimaksud adalah siluman Raja Kera Raksasa.
Mereka malah menuduh kalau Tang San sengaja menjebaknya. Karena berhadapan dengan makhluk itu maka sama saja dengan bunuh diri. Bahkan dikatakan kalau Master Roh bergelar Daulo pun belum tentu sanggup mengalahkannya. Karena keduanya tak bisa memenuhi syarat yang ia berikan, Tang San pun enggan untuk bergabung dan dengan tegas mengatakan kalau mereka ingin lengannya maka silakan ambil saja sendiri. Saat posisi Tang San sudah benar-benar terdesak, beruntung Guru Zhou dan teman-temannya datang tepat waktu untuk menghentikan kakek Mengsu. Guru Zhou jelas tahu batasannya yang tak mungkin bisa menang jika duo maut itu sudah bersatu. Ia lantas mencoba bernegosiasi dengan mengajak Mengsu untuk bicara empat mata. Setelah pembicaraan singkat mereka, seketika ekspresi kejam dari Mengsu berubah menjadi lebih hangat. Dari Guru Zhou, ia kini tahu kalau Tang San adalah murid dari Master Xiao, orang cerdas yang menciptakan banyak teori di dunia roh. Oleh karena itu, ia pun kali ini bersedia melepaskan Tang San. Namun saat akan beranjak pergi, Meng Yiren yang masih tak terima dengan Tang San yang telah mengacaukan kesempatannya naik tingkat, menantangnya bertanding dengan taruhan. Jika ia menang, maka Tang San dilarang menyerap cincin roh dari siluman laba-laba tersebut. Namun jika ia kalah, maka Tang San bebas melakukannya. Tang San pun menyetujuinya. Tapi sebelum mulai, Oishike menyela dengan mengatakan bahwa taruhan tersebut kurang adil karena tidak ada sesuatu milik Meng Yiren yang dipertaruhkan. Maka dari itu, ia menambahkan kesepakatan konyol, yaitu jika Meng Yiren kalah, ia harus bersedia memberikan sebuah ciuman. Singkat cerita, karena keduanya telah sepakat, pertandingan pun bisa segera dimulai. Meng Yiren menjelaskan bahwa pertandingannya adalah melemparkan beberapa pisau untuk mengenai daun yang berjatuhan. Pemenang ditentukan dengan membandingkan banyaknya jumlah daun yang bisa mereka tangkap. Diperlihatkan dengan cepat Meng Yiren melemparkan pisau-pisaunya secara akurat sehingga setiap pisaunya berhasil menangkap satu daun tanpa ada yang miss. Melihat Tang San yang sedari tadi tidak bergerak membuat Meng Yiren kebingungan. Namun Tang San mengatakan kalau ia sudah melakukannya. Hal ini diperjelas oleh Mengsu yang mengatakan bahwa Tang San memang sudah melakukannya dan ia menang telak dari cucunya tersebut. Meng Yiren yang belum bisa percaya lalu mengeceknya sendiri. Dan benar saja, semua pisau Tang San tertancap sempurna dengan 10 daun masing-masing di setiap pisau. Sangat jauh dari Yiren yang hanya satu daun per pisau. Bahkan hebatnya Tang San melemparkan pisau dengan posisi membelakangi pohon tanpa menggunakan mata dan hanya mengandalkan insting yang telah ia latih sejak kecil. Kemudian Mengsu mengungkapkan kekagumannya kepada Tang San karena memiliki kemampuan yang ia sendiri bahkan belum tentu bisa melakukannya. Kemudian Tang San menghampiri Yiren yang nampak sedih karena telah kalah 2 kali. Tang San mencoba menenangkannya dengan mengatakan kalau jelas saja ia bisa menang, pasalnya ia telah berlatih menggunakan senjata rahasia selama lebih dari 9 tahun. Ia lalu menunjukkan senjata rahasianya yang jauh lebih kecil namun memiliki keuntungan lebih ringan sehingga sangat praktis digunakan sebagai senjata yang mematikan. Ia juga bersedia mengajari Meng Yiren dengan menjelaskan sedikit mengenai tekniknya yang ia sebut pelacak suara. Bukan melihat dengan mata, melainkan menggunakan indera pendengaran yang bisa merasakan setiap gerakan bahkan tanpa ada titik buta. Setelah pembicaraan itu, tiba-tiba Meng Yiren mencium Tang San karena bagaimanapun juga ia telah kalah taruhan. Semuanya pun dibuat tercengang menyaksikan fenomena itu. Dan setelah itu, ia bersama kakek neneknya pun segera pergi dari tempat tersebut. Setelah kepergian mereka, Tang San segera meminta sosis pemulihan dari Oishike agar ia bisa segera memulai proses penyerapan mengingat Xiaowu yang juga harus segera diselamatkan. Proses penyerapan Tang San nampaknya begitu berat. Terlihat melalui gejolak energi luar biasa kuat yang dapat dirasakan oleh Guru Zhou. Di waktu yang bersamaan, kita diperlihatkan Master Xiao yang mendapatkan selembar surat undangan dari Flander, kepala Akademi Sri Lanka. Sementara di sisi lain, kita diperlihatkan scene dari Tang Hao, ayah dari Tang San, berpamitan dengan sebuah tempat yang dipenuhi oleh tanaman rumput biru perak untuk pergi menyelesaikan misinya di sebuah tempat yang ia sebut sebagai Balai Roh Pelindung. Setelah Tang San berhasil mengalahkan Meng Yiren, ia segera memulai proses kultivasi untuk mendapatkan cincin roh ketiganya yang nampaknya proses tersebut sangatlah berat. Kita beralih ke tempat ayah Tang San yang tengah flashback, mengenang masa lalu kelamnya dalam pertempuran melawan Balai Roh Pelindung. Diperlihatkan kala itu Tang Hao muda tengah berlari bersama Ah Yin, sang istri yang sedang menggendong seorang bayi yang tak lain adalah Tang San kecil. Mereka berusaha melarikan diri dari kejaran orang-orang Balai Roh Pelindung yang masing-masing dari mereka bergelar Dauluo. Salah satunya adalah Master Roh pemilik kekuatan roh hantu berwujud bayangan hitam. Dengan susah payah Tang Hao melakukan perlawanan sekuat tenaga menggunakan senjata andalannya yakni palu Hou Tian.
Meskipun ia bertarung sembari melindungi sang istri dan Tangsan bayi, ia berhasil mendesak lawannya dengan hantaman palu Houdian yang mengakibatkan semburan magma. Namun muncul lagi master roh lain yang tak kalah kuat. Ia merupakan pengguna kekuatan roh pelindung bunga krisan yang menyerang menggunakan senjata-senjata roh yang tajam dan mematikan. Digempur dengan serangan-serangan dahsyat tersebut, Tang Hao masih bisa menahannya karena meskipun sama-sama bergelar dahulu, dua master roh tersebut bukanlah tandingannya. Sayangnya saat mereka kembali melanjutkan pelariannya untuk keluar dari tempat tersebut, datanglah pimpinan dari Balai Roh Pelindung dengan kekuatan yang luar biasa kuat. Ia bahkan menyebut dirinya sebagai dewa. Menyadari hal itu, Tang Hao pun segera mendorong Ah Yin pergi terlebih dahulu dengan harapan sang istri dan anaknya bisa terselamatkan terlebih dahulu. Sementara ia berniat mengorbankan dirinya dengan pertarungan sampai mati. Terlihat cahaya keemasan yang menyilaukan dari langit, pertanda kemunculan dari sang dewa Balai Roh Pelindung. Mereka pun akhirnya bertarung begitu dahsyatnya sebagai puncak perselisihan mereka. Diadulah kekuatan roh pelindung mereka masing-masing. Sebenarnya Tang Hao lah yang lebih unggul dari pimpinan Balai Roh Pelindung dalam duel 1 lawan 1 tersebut. Akan tetapi saat ingin menghabisinya, tiba-tiba dua anak buah yang bergelar dahulu tadi menyatukan kekuatannya untuk menekan Tang Hao, sehingga sekarang ialah yang kembali terdesak. Ketika Tang Hao sudah berada di ujung maut, Ah Yin tiba-tiba saja kembali untuk menolongnya. Sayangnya keadaan menjadi semakin buruk saat pasukan dari Balai Roh Pelindung pun juga semakin banyak berdatangan untuk mengepung mereka berdua. Sampai pada akhirnya, Ah Yin yang merasa tidak punya pilihan lagi memutuskan untuk menyerahkan bayi Tangsan kepada Tang Hao dan berpesan agar Tang Hao merawatnya. Sementara ia akan mengorbankan dirinya dengan menyerahkan seluruh kekuatan miliknya kepada Tang Hao, sehingga ia harus rela kembali menjadi rumput biru perak kecil. Karena hasil latihannya selama ratusan ribu tahun ia berikan kepada Tang Hao dalam wujud cincin siluman roh berwarna merah berusia 100.000 tahun. Tang Hao yang sebenarnya tak menginginkan pengorbanan Ah Yin pun juga tak bisa berbuat apa-apa. Kini yang bisa ia lakukan hanyalah memenuhi permintaan terakhir dari istrinya tersebut untuk menjaga dan merawat Tangsan. Kembali ke masa sekarang, dari sisa benih Ah Yin yang dulu sempat ia tabur telah tumbuh baik di sebuah padang rumput. Tang Hao lalu menceritakan mengenai Tangsan yang kini telah tumbuh semakin dewasa dan semakin mirip dengan Ah Yin. Ia juga menceritakan mengenai Xiaowu, gadis yang selalu bersama dengan putranya tersebut. Ia berharap kalau mereka kelak tak akan bernasib sama dengan kedua orang tuanya, mengingat Xiaowu juga merupakan siluman roh yang telah berevolusi menjadi manusia. Kini karena Tangsan sudah memiliki banyak teman dan para guru yang sangat peduli terhadapnya, Tang Hao pun merasa lega dan tak perlu mencemaskannya lagi, sehingga sekarang ia bisa melakukan hal yang dari dulu sangat ingin ia lakukan, yaitu pergi ke Balai Roh Pelindung untuk menuntut balas. Setelah perpisahan tersebut, ia pun bergegas untuk memulai perjalanannya. Scene beralih ke hutan Sindu memperlihatkan pasangan naga Mengsu yang begitu mengagumi kehebatan para murid Akademi Sri Langke, khususnya kepada Tangsan. Menurut Mengsu, Tangsan adalah anak yang jenius dengan bakat yang luar biasa sehingga ia memiliki keinginan untuk menjodohkannya dengan Meng Yiran. Di sisi lain, Tangsan masih berupaya keras untuk mendapatkan cincin siluman roh ketiganya melalui proses yang terlihat begitu menyakitkan. Di tengah ketegangan itu, tiba-tiba Xiaowu kembali yang sontak mengejutkan mereka semua. Pandangan Xiaowu kemudian langsung tertuju kepada Tangsan yang sedang berjuang melakukan kultivasi yang begitu berat. Xiaowu yang merasa cemas menjelaskan bahwa proses penyerapan ini memang sangatlah beresiko. Karena berdasarkan apa yang pernah ia pelajari dari Master Xiao, di levelnya yang sekarang seharusnya Tangsan hanya boleh menyerap cincin roh maksimal 1500 tahun. Sementara siluman laba-laba yang sekarang ia serap sudah berusia lebih dari 2000 tahun. Pembicaraan beralih menanyakan bagaimana Xiaowu bisa selamat dari siluman kera raksasa. Dengan masih ingin menyembunyikan identitas aslinya, Xiaowu pun terpaksa mengarang cerita kalau tadi saat berada di dalam hutan, terdengar suara auman siluman kerbau yang membuat siluman kera raksasa lari ketakutan dan tak sengaja melepaskannya. Secara kebetulan saat ia terlempar, ia jatuh di samping seekor siluman roh berusia 1000 tahun yang sedang sekarat. Secara kebetulan lagi, saat itu juga ia telah mencapai level 30, sehingga ia pun segera menyerapnya untuk mendapatkan cincin ketiga. Tentu mendengar cerita Xiaowu yang penuh dengan kebetulan dan serasa tak masuk akal membuat semuanya sangat keheranan. Di waktu yang bersamaan, Master Xiao memenuhi undangan dari Flander untuk datang ke Akademi Sri Langke. Di sini mereka tengah membicarakan mengenai perkembangan Tangsan serta hubungannya dengan Tang Hao. Master Xiao mengungkapkan bahwa sebenarnya Tangsan tak hanya punya satu roh pelindung, melainkan bocah itu juga mewarisi roh pelindung palu Houdian milik Tang Hao.
Scene kembali beralih memperlihatkan kondisi Tang San yang semakin mengkhawatirkan. Proses kultivasi itu pun telah mencapai puncaknya. Akan tetapi karena efek dari siluman laba-laba yang terlalu kuat membuat Tang San merasakan sakit yang luar biasa. Sampai tiba-tiba dari punggungnya keluar tulang roh yang menyerupai kaki dari siluman laba-laba yang ia serap. Tubuh Tang San yang tak mampu mengendalikan kekuatan tersebut pun membuatnya terkurung dalam sebuah kepompong. Sementara itu, kesadaran Tang San kembali memperlihatkan flashback dari kehidupan masa lalunya saat ia tengah berupaya menyusup ke perpustakaan paling rahasia di Sekte Tang untuk mempelajari sebuah teknik terlarang. Sembari berusaha memanjat tebing yang sangat curam, ia teringat dengan hari-hari yang ia jalani di Sekte Tang, di mana ia selalu diremehkan, ditindas, dan dipandang rendah oleh murid-murid lain karena mereka merasa memiliki derajat yang lebih tinggi sebagai murid dalam sekte ketimbang Tang San yang hanyalah murid luar. Ia juga teringat saat mencoba meminta izin kepada salah seorang tetua untuk diperbolehkan masuk ke dalam perpustakaan rahasia karena ia ingin mempelajari teknik Tangmen, sebuah teknik tingkat tinggi dari Sekte Tang. Namun izinnya ditolak, tetua itu justru menegaskan bahwa perpustakaan yang dimaksud adalah perpustakaan paling sakral yang bahkan tak boleh dimasuki oleh murid dalam sekte sekalipun, apalagi Tang San yang cuma murid dari luar. Dengan keahlian serta informasi yang telah Tang San kumpulkan selama ini, ia berhasil menyusup ke dalam perpustakaan melewati para penjaga di sana. Sampai tibalah ia di lantai ketiga, tempat di mana gulungan teknik rahasia Tangmen disimpan. Saat ia berhasil membuka gulungan tersebut, ternyata keberadaannya sudah diketahui oleh tetua besar Tang Lan yang merupakan pimpinan tertinggi di Sekte Tang sekaligus penjaga dari tempat ini. Tang San yang menyesali perbuatannya menyatakan siap menerima hukuman apapun, bahkan meskipun ia dihukum mati. Namun sang tetua justru menyelamatkannya. Kemudian ia justru menjelaskan mengenai Sekte Tang yang semakin hari semakin lemah. Padahal sekte ini dulu adalah sekte terkuat yang sangat disegani oleh semua orang. Alasannya sudah jelas, karena para generasi baru dalam sekte yang terlalu menyombongkan dirinya dari para murid luar, padahal mereka sama sekali tidak berbakat. Hal ini berakibat pada hilangnya banyak teknik rahasia dari Sekte Tang karena para generasi tersebut tak cukup kuat untuk bisa mempelajarinya. Sehingga ia merasa bahwa kehadiran dari Tang San dengan bakat yang luar biasa mungkin bisa menjadi harapan baginya untuk bisa mengubah Sekte Tang dan membawanya mendapatkan kejayaannya kembali. Scene beralih ke masa sekarang memperlihatkan kondisi Tang San yang semakin membaik dan akhirnya proses kultivasinya pun telah selesai. Isak tangis haru menyertai momen tersebut. Kemudian Tang San menunjukkan tulang roh berwujud kaki laba-laba yang keluar dari punggungnya, yang bahkan ia sendiri tidak bisa menjelaskan kondisi apa yang sebenarnya telah terjadi. Saat mereka hendak meninggalkan hutan, tiba-tiba mereka diserang oleh segerombolan siluman laba-laba kecil yang sepertinya anak-anak dari siluman laba-laba yang telah dibunuh Tang San. Semuanya pun mulai panik karena kekuatan mereka masih belum pulih dari pertarungan sebelumnya. Lalu Tang San berinisiatif untuk memberikan mereka masing-masing senjata rahasianya karena dengan senjata tersebutlah ia dapat menghabisi siluman laba-laba sebelumnya. Dan benar saja, senjata dari Tang San sangatlah membantu dalam menghadapi para siluman laba-laba kecil. Senjata itu sangat efektif, bahkan untuk tipe support seperti Oishike pun bisa dengan mudah menggunakannya. Saat Xiao terdesak dan hampir terkena serangan, dengan sigap Tang San pun datang untuk melindunginya. Secara refleks ia mengeluarkan tulang roh di punggungnya untuk membunuh para siluman laba-laba yang ingin menyerang Xiao, dan sisanya lari ketakutan melihat amukan dari Tang San. Singkat cerita, mereka semua pun berhasil kembali ke Akademi Sri Lanka. Guru Zhao lalu menceritakan semua kejadian yang mereka alami saat berada di dalam hutan Shindu mengenai Tang San dan Oishike yang telah mendapatkan cincin roh ketiganya, serta kemunculan siluman roh kera raksasa yang sempat menculik Xiao. Guru Zhao juga mengatakan bahwa ia masih heran dengan cerita Xiao mengenai teriakan kerbau yang sanggup membuat takut siluman roh terkuat tersebut. Kemudian masuklah Master Xiao dalam pembicaraan mereka dengan mengatakan mengenai keberadaan dari siluman roh yang jauh lebih kuat dari siluman kera raksasa di hutan Shindu yang menjadi kaisar sesungguhnya bagi para siluman roh. Makhluk mengerikan itu bernama Banteng Sanca Ungu, tinggal di dalam danau tenang yang menjadi pusat dari hutan Shindu. Terdapat sebuah kisah yang menceritakan bahwa dulu pernah ada seorang master roh bergelar Douluo yang masuk jauh ke dalam hutan berniat menantang siluman kera raksasa untuk berduel.
Namun di pusat hutan ia malah bertemu dengan siluman roh yang jauh lebih menakutkan dari siluman kera raksasa. Yang paling mengerikan bukan cuma ukurannya yang luar biasa besar, makhluk itu bahkan juga mengerti bahasa manusia. Pembicaraan kemudian beralih membahas mengenai Oishiki yang telah mendapatkan cincin ketiga dari siluman ular terbang, serta Tangsan yang juga telah mendapatkan cincin roh ketiganya dari siluman laba-laba, meski anak itu masih belum bisa mengendalikannya. Pembicaraan itu pun ditutup dengan Master Xiao yang mengatakan kalau mungkin kelak kekuatan dari Tangsan akan bisa melampaui Tang Hao. Di sisi lain kita diperlihatkan Tangsan yang sedang memikirkan ingatan dari masa lalunya. Ia seakan bisa berkomunikasi dengan dirinya di masa lalu yang membuatnya bertekad untuk mulai membangun sekte Tang di dunia baru yang ia tinggali saat ini. Keesokan harinya, Flander mengumpulkan semua murid untuk memperkenalkan Master Xiao sebagai guru baru yang akan mengajar di Akademi Sri Lanka. Semuanya pun menyambutnya dengan gembira, khususnya Tangsan dan Xiao yang memang lebih dulu mengenalnya. Namun dalam acara tersebut tiba-tiba Tangsan berteriak agar semuanya segera menjauh. Dan benar saja, kekuatan dari tulang roh miliknya lepas kendali dan naasnya serangan tersebut mengenai lengan Mang Hao-jun. Master Xiao berusaha menghandle insiden tersebut dengan mencoba menenangkan Tangsan yang terlihat sangat panik. Sementara itu, Mang Hao-jun yang lagi apes kondisinya semakin buruk karena serangan dari tulang roh Tangsan sangatlah beracun. Dibawalah ia masuk ke dalam kamar. Master Xiao lalu menyuruh Tangsan agar kembali mengeluarkan tulang rohnya untuk menyerap racun di tubuh Mang Hao-jun karena hanya dengan cara itu Mang Hao-jun bisa diselamatkan. Tentu perintah itu membuat Tangsan sangat ragu, karena bisa saja kekuatannya lepas kendali dan justru membuat kondisi Mang Hao-jun semakin memburuk. Sampai akhirnya setelah Master Xiao meyakinkannya, ia pun mencoba cara tersebut dan Mang Hao-jun pun akhirnya bisa diselamatkan. Keesokan harinya diperlihatkan Master Xiao yang kembali menceramai Tangsan. Ia menjelaskan kelemahan terbesar Tangsan ada pada perasaannya yang membuatnya tidak bisa berpikir dengan jernih sehingga menghasilkan keputusan yang gegabah. Kemudian ia menyuruh Tangsan untuk menunjukkan kekuatan cincin roh ketiga yang baru ia serap. Master Xiao mengamati bahwa rumput biru perak miliknya lebih tipis namun lebih kuat dari sebelumnya. Terlebih lagi sekarang juga dilapisi racun yang sangat kuat. Mungkin fakta bahwa Tangsan memang telah bertindak sangat gegabah, tetapi nampaknya hal itu juga menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Mengingat cincin dari siluman laba-laba memang sangat cocok untuk roh pelindung rumput biru perak. Kemudian Tangsan juga menunjukkan skill ketiganya yang membuat Master Xiao terkejut karena ia bisa mengeluarkan jaring laba-laba. Untuk mewujudkan keinginannya membangun sekte Tang di dunia barunya ini, ia mulai pergi ke kota untuk mencari sumber daya dan bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat senjata rahasia. Tibalah ia di sebuah tempat yang dipenuhi para pandai besi yang tengah sibuk bekerja. Ia lalu mencari pandai besi terbaik di sana lalu menunjukkan rancangan senjata yang ia inginkan. Pandai besi yang melihatnya kebingungan karena ia tak pernah melihat rancangan senjata serumit itu. Kepala pandai besi mencoba mengorek informasi dari Tangsan dari mana ia mendapatkan rancangan senjata tersebut. Namun Tangsan menolak menceritakannya dan mempertegas bahwa ia hanya ingin senjatanya segera dibuat oleh pekerja dan dengan bahan yang terbaik. Singkatnya, Tangsan menyadari kalau kepala pandai besi itu juga merupakan seorang master roh. Mereka lalu sepakat untuk pergi ke ruangan atas untuk bicara empat mata. Dalam perjalanannya, ia mengamati para pandai besi yang bekerja di sana sangat terampil dan profesional. Ia juga bertemu dengan si kembar Tiling dan Tihu yang dulu pernah ia kalahkan di arena pertarungan roh. Sesampainya di ruangan, mereka mulai membicarakan mengenai kerjasama yang akan mereka sepakati. Kepala pandai besi kemudian meminta jaminan kepada Tangsan. Ia masih belum yakin kalau Tangsan adalah seorang master roh. Ia pun meminta Tangsan untuk menunjukkan ID card master roh miliknya. Setelah melihatnya, ia sangat terkejut karena di situ tercatat bahwa Tangsan sudah berada di level 29, padahal roh pelindungnya hanya rumput biru perak. Tangsan lalu menjelaskan bahwa apa yang tertulis di sana adalah perkembangannya setelah lulus dari akademi di kota Nauding. Sementara sekarang ia sudah mencapai level 31 dan baru memperoleh cincin ketiganya. Tak lama setelah itu si kembar menyusul masuk setelah tahu akan ada proyek baru. Dari sini terungkap bahwa mereka ternyata adalah putra dari si kepala pandai besi. Mereka lalu menceritakan kalau Tangsanlah orang yang telah menyelamatkan nyawanya di arena pertarungan roh. Kala itu Xiao yang emosi ingin menghabisi mereka, namun beruntung Tangsan berhasil menghentikannya. Setelah mendengar cerita tersebut, tanpa pikir panjang ia pun menyepakati perjanjiannya dengan Tangsan, mengingat Tangsan telah berjasa untuk kedua putranya. Di sore harinya terlihat Tangsan yang sedang menyendiri di sebuah tebing, tengah memikirkan sekte Tang yang akan ia bangun di dunia barunya ini.
Tak lama setelah itu, Xiao datang menghampirinya dan bertanya tentang apa yang sedang dipikirkan oleh Tang San. Namun Tang San berbohong dengan mengatakan kalau ia sedang memikirkan ayahnya dan juga Xiao. Sayangnya ketika baru mulai adegan romantis, tiba-tiba mereka dipanggil oleh teman-temannya. Keesokan paginya dimulailah latihan para murid Akademi Sri Lanka di bawah bimbingan langsung dari Master Xiao. Ia memerintahkan Dai Mubai untuk maju, kemudian menjelaskan kalau Dai Mubai harus bisa mengalahkan satu persatu murid Akademi Sri Lanka, mengingat di antara yang lain Dai Mubai lah yang secara teori paling kuat karena telah mencapai level 37. Yang akan menjadi lawan pertamanya adalah Tang San. Namun Master Xiao melarang Tang San untuk menggunakan kekuatan cincin roh ketiga dan senjata rahasianya. Hal ini membuat Dai Mubai protes. Menurutnya tidak akan adil karena Tang San memiliki level lebih rendah darinya. Selain itu akan percuma latihan bertarung jika harus membatasi kekuatan. Akhirnya Master Xiao pun membatalkan aturannya sehingga mereka bebas menggunakan apapun kemampuan mereka. Setelah mendapatkan aba-aba dari Master Xiao, pertarungan pun dimulai. Seperti biasa, Tang San melancarkan serangannya terlebih dahulu menggunakan rumput biru peraknya. Berkat cincin roh dari siluman laba-laba, kini tali akarnya menjadi lebih tipis namun menjadi jauh lebih kuat. Sebagai tipe crowd control, Tang San jelas tahu bahwa ia tak akan bisa menang jika berhadapan langsung dengan tipe fighter seperti Dai Mubai. Oleh karena itu, ia stay menjaga jarak dan terus mencoba mengendalikan jalannya pertarungan. Kesalahan fatal dari Dai Mubai adalah terlalu meremehkan musuhnya, sampai Tang San akhirnya memiliki kesempatan untuk mengaktifkan skill ketiganya, yaitu tali akar jaring laba-laba. Dan kali ini Dai Mubai tak lagi bisa sembarangan memotong karena selain kuat, jaring tersebut juga mengandung racun yang sangat mematikan. Dengan ini pertarungan mereka pun berakhir dengan Tang San yang keluar sebagai pemenangnya. Setelah Tang San menyerap kembali racun yang sempat mengenai Dai Mubai, pertarungan selanjutnya segera dimulai antara dirinya melawan Mang Hojun dan Oishike. Serangan pertama, Dai Mubai masih menahan dirinya dengan hanya menggunakan 2 cincin rohnya saja. Namun serangan tersebut dapat diatasi oleh Mang Hojun dengan hampir mengeluarkan seluruh tenaganya. Cukup untuk menekan Dai Mubai karena ia tak mempertimbangkan kalau api Mang Hojun telah meningkat semenjak dari hutan Sindu. Serangan berikutnya barulah Mubai menggunakan kekuatan cincin roh ketiganya yang secara teori tak akan bisa Mang Hojun atasi karena disinilah letak perbedaan kekuatan mereka. Namun lagi-lagi ia meremehkan lawannya. Mubai lupa kalau di pihak Mang Hojun terdapat Oishike yang secara terus-menerus dapat mensuplai energi untuk Mang Hojun, sehingga meski menggunakan tenaga penuh di setiap serangannya, Mang Hojun tidak khawatir akan kehabisan tenaga. Terlebih lagi ia tahu betul apa yang menjadi kelemahan dari Dai Mubai. Mubai adalah tipe petarung jarak dekat dan serangan gelombang jarak jauhnya hanya memiliki radius 10 meter saja, sehingga asalkan mereka bisa tetap menjaga jarak, kemungkinan menang mereka akan jauh lebih besar. Sekarang yang bisa dilakukan Dai Mubai hanya bertahan sampai efek sosis terbang milik Oishike habis. Namun itu pun juga tak akan mudah karena Mang Hojun terus mendapatkan suplai energi dari Oishike, sehingga serangannya bisa ia spam secara terus-menerus dari udara tanpa khawatir akan kehabisan energi. Di waktu yang bersamaan, Master Xiao memerintahkan Tang San untuk sparring melawan Xiao Wu agar sama-sama menunjukkan skill ketiganya. Pertarungan mereka pun dimulai. Tang San pun cukup dibuat kewalahan di awal oleh Xiao Wu mengingat ia sudah lama tak berlatih bertarung dengannya. Ia kehilangan fokus setelah terkena serangan mata genit, skill kedua milik Xiao Wu. Ini menjadi kesempatan bagi Xiao Wu untuk segera mendaratkan serangan. Menanggapi hal itu, Tang San juga bertindak cepat untuk melindungi dirinya menggunakan skill ketiga jaring laba-laba. Namun penghalang itu dapat dengan mudah Xiao Wu terobos karena skill ketiganya ternyata adalah teleportasi. Ketika Xiao Wu sudah hampir menang, Tang San menggunakan jaring laba-labanya secara tiba-tiba yang membuat keduanya jatuh dengan posisi sama-sama terikat. Pada waktu itu juga Master Xiao segera menghentikan pertarungan dari para muridnya tersebut. Semuanya kemudian dikumpulkan untuk mendengarkan penjelasannya mengenai kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Dai Mubai sempat protes. Menurutnya pertarungan tersebut tidak adil karena dirinya yang sudah kehabisan energi saat melawan Tang San harus berhadapan dengan Mang Hojun dan Oishike yang dalam kondisi prima. Namun Master Xiao mengingatkan bahwa di pertempuran yang sesungguhnya musuh tak akan menunggu sampai ia memulihkan dirinya. Setelah ia panjang lebar menjelaskan kesalahan mereka masing-masing, Master Xiao mengungkapkan kekecewaannya dari performa para murid pada latihan hari ini, sehingga ia memutuskan untuk memberikan hukuman kepada mereka. Hukuman tersebut mengharuskan mereka untuk berlari memutari kota sebanyak 10 kali sambil membawa tas keranjang berisi batu tanpa ada yang boleh menggunakan kekuatan roh. Ia kemudian menegaskan bahwa mereka kini adalah sebuah tim, jadi sebelum semuanya selesai maka tak ada yang boleh makan.
Kepala Akademi Flander sempat protes kepada Master Xiao karena menurutnya hukuman itu terlalu berat jika para murid dilarang menggunakan kekuatan roh pelindung mereka. Namun Master Xiao menjelaskan bahwa sebenarnya ini bukanlah latihan fisik, melainkan upayanya untuk melihat sudah sejauh mana hubungan baik antar murid sebagai sebuah tim yang solid. Ketika para murid harus menerima hukuman dari Master Xiao karena kesalahan yang mereka lakukan dalam pertarungan, Ning Rongrong dan Su Ying adalah dua murid yang sama sekali tidak dilibatkan sehingga harusnya mereka tidak dihukum. Namun karena hukuman ini adalah untuk menguji solidaritas mereka sebagai sebuah tim, maka mereka berdua secara sukarela bersedia untuk ikut menerima hukuman. Nah, itulah ulasan plot cerita dari Donghua Shaolan. Baiklah, mungkin cukup sampai di sini ya pembahasan kita kali ini. Kalau kalian punya pendapat lain atau detail yang saya lewatkan, silahkan menulisnya di kolom komentar ya.